Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan renungan tentang anak sulung dan anak bungsu. Kita akan sama-sama melihat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Saya percaya kisah ini bukanlah kisah yang asing bagi kita. Kita sering mendengar cerita-ceritanya di sekolah minggu, di khotbah-khotbah, atau bahkan mungkin kita sering membacanya sendiri langsung pada Alkitab kita masing-masing. Perikop ini dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dibagi dalam dua babak. Babak yang pertama terdapat di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-32 dan babak yang kedua terdapat di dalam ayat 25 sampai 32. Babak pertama dimulai oleh kisah anak bungsu, sedangkan babak kedua dilanjutkan oleh kisah anak sulung. Anak sulung dan anak bungsu merupakan gambaran kita, gereja Tuhan pada masa ini. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa ketika seseorang percaya, maka dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa artinya diberi otoritas, diberi wewenang, diberi fasilitas sebagai anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diberi otoritas, diberi wewenang, dan diberi fasilitas sebagai anak-anak Allah. Pada kesempatan ini kita akan pertama belajar tentang anak sulung. Ada apa dengan anak sulung? Anak sulung ini adalah seorang anak yang tidak tahu akan haknya, tidak tahu akan apa yang menjadi bagiannya. Kita melihat di ayat yang ke-12 dari Lukas pasal 15 ini, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Meskipun yang meminta adalah anak bungsu, namun dengan jelas dituliskan Bapa memberikan kepada mereka berdua, membagi-bagikan kepada anak sulung dan anak bungsu. Artinya tidak hanya kepada anak bungsu. Namun anehnya anak sulung merasa tidak diberi apa-apa. Ketika kita melihat dalam kisah anak sulung di babak yang kedua, anak sulung merasa tidak pernah diberi apa-apa oleh bapaknya. Padahal dia merasa sudah menjadi anak yang baik, anak yang rajin, namun tidak diberi apa-apa oleh bapaknya. Kemudian anak sulung adalah seorang anak namun memposisikan diri sebagai seorang pekerja atau hamba. Tidak salah seorang anak bekerja dan wajib seorang anak itu bekerja. Karena di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 30 dituliskan bahwa bapa memerintahkan kedua anaknya untuk bekerja di kebun anggur. Namun yang keliru, ketika anak sulung ini bekerja, dia tidak bekerja sebagai seorang anak, namun sebagai seorang pelayan. Ketika seorang anak bekerja, dia tahu bahwa hasilnya itu adalah milik ayahnya, orang tuanya, sehingga dia pun berhak untuk menikmati hasil dari pekerjaannya. Namun seorang hamba, seorang pelayan, ketika dia bekerja, hasil dari apa yang dikerjakannya itu semuanya adalah milik tuannya. Seorang hamba tidak punya hak untuk memakai, menikmati apa itu yang sudah dia kerjakan jika tuannya tidak memberi. Ini adalah satu kesalahan yang fatal bagi anak sulung karena dia merasa tidak diberi hak untuk menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan. Kemudian anak sulung merasa bahwa bapaknya tidak adil. Di dalam ayat yang ke-28 dari Lukas 15 ini dikatakan bahwa anak sulung menjadi marah ketika adiknya dipulihkan kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berhati-hatilah jika ciri-ciri ini menimpa kita, ada dalam perasaan kita.
Kita merasa bahwa kita sudah bekerja keras, sudah menjadi orang Kristen yang baik, yang rajin beribadah, yang setia beribadah, tetapi hidupnya biasa-biasa saja, tidak mengalami peningkatan apapun. Bahkan selalu merasa iri, merasa cemburu kepada orang-orang yang hidupnya diberkati, merasa bahwa Tuhan bersikap tidak adil. Saudara-saudara, kita harus sadar apa yang menjadi hak kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa, diberi otoritas, diberi wewenang, diberi fasilitas sebagai anak-anak Allah. Dan kita berhak atas apa yang menjadi harta Bapa kita di sorga. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang anak bungsu. Ada apa dengan anak bungsu? Anak bungsu adalah anak yang hebat, saudara-saudara. Karena apa? Anak bungsu tahu akan haknya. Sehingga di ayat yang ke-12 dikatakan dia meminta harta orang tuanya yang menjadi haknya. Ingat saudara, yang menjadi haknya, bukan hak kakaknya atau hak orang lain, yang menjadi haknya. Mungkin kita merasa anak sulung ini, anak bungsu ini durhaka. Tidak, saudara-saudara, anak bungsu tidak durhaka. Dia meminta apa yang menjadi haknya, dan itu benar. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita punya hak kita untuk meminta apa yang menjadi bagian kita. Namun hati-hati, jangan pernah meminta apa yang bukan menjadi hak kita. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi hak kita. Kemudian, ada apa dengan anak bungsu? Kemudian anak bungsu ini menjual bagiannya. Dia tahu haknya, dia minta, kemudian dia menjual. Ketika saya belajar dan membaca tentang menjual ini, saudara, saya diingatkan kisah tentang Esau dalam Kejadian pasal 25 ayat 31 sampai 33. Kita tahu bahwa Esau menjual apa yang menjadi haknya. Hati-hati saudara, ini adalah satu kesalahan yang fatal. Berapa banyak hari-hari ini orang percaya menjual apa yang menjadi haknya. Salah satu contoh saya akan bagikan, kita diberi hak oleh Bapa di sorga, hak kesehatan. Kita meminta kesehatan dan Bapa memberi karena itu adalah hak kita. Ketika kita merasa sehat, kita mulai bersikap sembrono. Kita menjual hak kita itu dengan cara bagaimana? Kita mulai hidup dengan pola yang salah. Pada akhirnya kita sakit. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jangan pernah jual hak itu. Ketika Bapa sudah memberikan kesehatan kepada kita, kita harus menjaga kesehatan itu sehingga kita tidak jatuh sakit. Jangan salahkan Tuhan jika kita sakit, karena yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik, yang mulia, mahal harganya. Saudara-saudara, ketika anak bungsu ini sadar akan keadaannya, dia salah ketika dia tahu dia menjadi melarat. Satu hal yang luar biasa, anak bungsu ini kembali kepada bapaknya. Dia kembali ke posisi semula. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari ketika kita tahu akan hak kita, kita meminta kepada Bapa, namun kita menjual hak-hak itu, kembalilah kepada Bapa. Saudara, saya mau tekankan satu hal. Ketika anak bungsu ini menjual apa yang menjadi haknya, dia tidak pernah kehilangan satu hal, yaitu hak sebagai anak. Ketika dia kembali, dia tetap menerima haknya sebagai anak. Ketika kita mau kembali, sedalam apapun kita sudah jatuh, ketika kita kembali, kita tetap pada posisi semula. Allah mau kita kembali. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang tahu akan hak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang luar biasa di hari ini. Kami percaya Engkau memberi yang terbaik kepada kami dan kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh teramat baik, Kau jadi
mencari